Halo semuanya, penyembah Tuhan atau penyembah tromol suprafit. Senang bisa kembali duduk dan membedah tumpukan premis yang seringkali kita terima begitu saja sebagai kebenaran absolut, tanpa sempat memeriksa fondasi logikanya. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang iman dalam koridor spiritualitas yang mengawang-awang, melainkan kita akan membedah arsitektur Tuhan dari kacamata logika murni. Kita akan melihat bagaimana bahasa manusia dalam upayanya menangkap sesuatu yang tak terbatas justru seringkali terjebak dalam jeratan yang mereka buat sendiri. Selama berabad-abad, narasi mengenai entitas tertinggi selalu dibalut dengan atribut-atribut superlatif yang kita kenal dengan istilah maha. Namun ketika atribut-atribut ini dibenturkan satu sama lain di atas meja bedah rasionalitas, yang muncul bukanlah sebuah keagungan yang solid, melainkan retakan-retakan intelektual yang kita sebut sebagai paradoks. Paradoks ini sebenarnya bukan bukti dari keterbatasan sebuah entitas gaib, melainkan bukti dari keterbatasan bahasa dan imajinasi manusia dalam menyusun konsep yang secara internal konsisten. Kita akan mengeksplorasi mengapa semakin kita meninggikan definisi tentang ketuhanan dengan sifat-sifat absolut, semakin kita sebenarnya mempercepat keruntuhan logis dari konsep tersebut. Mari kita mulai dengan menyadari bahwa konsep Tuhan yang kita kenal saat ini bukanlah sebuah entitas yang muncul secara organik dalam pikiran manusia tanpa atribut. Sebaliknya, Tuhan adalah sebuah proyek bahasa yang sangat ambisius. Manusia, dalam ketakutannya terhadap ketidakpastian alam semesta, merasa perlu menciptakan sebuah titik jangkar yang memiliki segala hal yang tidak kita miliki. Kita lemah, maka Tuhan harus maha kuat. Kita terbatas dalam ruang dan waktu, maka Tuhan harus maha ada dan kekal. Namun, disinilah letak masalah utamanya. Ketika manusia menyematkan label maha atau omnipotensi, kita sebenarnya sedang membangun sebuah labirin tanpa jalan keluar. Salah satu paradoks yang paling klasik dan sering menjadi bahan perdebatan di ruang-ruang filsafat adalah paradoks kemahakuasaan, yang seringkali disederhanakan dengan pertanyaan, mampukah Tuhan menciptakan sebuah batu yang sangat berat sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Pertanyaan ini terdengar sepele, hampir seperti teka-teki anak sekolah. Namun implikasinya menghancurkan seluruh struktur logika teisme konvensional yang mengandalkan atribut absolut. Jika kita menjawab bisa, maka artinya ada satu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhan, yaitu mengangkat batu tersebut. Jika kita menjawab tidak bisa, maka dari awal kemahakuasaan itu sudah gugur karena dia tidak mampu menciptakan batu tersebut. Di sini kita melihat bahwa sifat maha yang kita ciptakan sendiri sebenarnya saling memangsa. Paradoks ini muncul bukan karena ada masalah dengan realitas objektif, melainkan karena manusia memaksakan sebuah atribut yang secara logis bersifat kontradiktif. Kita mencoba menggabungkan kemampuan untuk melakukan segala hal dengan hasil yang membatasi kemampuan tersebut. Ini seperti mencoba menggambar sebuah lingkaran persegi. Masalahnya bukan pada kegagalan sang pelukis, tapi pada definisi lingkungan persegi itu sendiri yang merupakan sebuah omong kosong linguistik. Kita seringkali lupa bahwa kata-kata hanyalah simbol, dan ketika simbol-simbol itu disusun sedemikian rupa untuk menciptakan sosok yang paling segala-galanya, kita justru menciptakan sebuah entitas yang secara matematis dan logis tidak mungkin ada dalam ruang rasional kita. Lebih jauh lagi, mari kita bedah ambisi manusia yang mencoba menduplikasi ketuhanan melalui paradoks penciptaan Tuhan lain. Sering muncul pertanyaan, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan lain yang setara dengan dirinya? Jika dia mampu, maka Tuhan yang pertama bukan lagi yang paling atau yang tunggal secara absolut, karena sekarang ada dua entitas dengan derajat yang sama. Namun, jika dia tidak mampu menciptakan replika yang setara, maka label kemahakuasaannya kembali dipertanyakan. Ini adalah bukti nyata bahwa atribut yang kita berikan kepada Tuhan, seperti kemahakuasaan, kemahatahuan, dan kemahabaikan, adalah atribut yang saling berbenturan satu sama lain. Kita sendiri yang menetapkan aturan mainnya, kita yang memberikan sifat-sifat yang saling meniadakan. Lalu kita bingung sendiri ketika logika kita menemui jalan buntu.
Ini memperlihatkan bahwa Tuhan dalam deskripsi manusia lebih merupakan cerminan dari ego dan keinginan kita untuk memiliki pelindung yang sempurna, daripada sebuah entitas yang bisa divalidasi keberadaannya melalui penalaran yang sehat. Kita membangun sebuah menara definisi yang begitu tinggi hingga dasarnya tidak lagi mampu menopang beban logika di puncaknya. Data sejarah kemikiran manusia menunjukkan bahwa pergeseran dari percayaan politeisme menuju monoteisme sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menyederhanakan birokrasi langit. Namun penyederhanaan ini justru membawa beban atribut yang jauh lebih berat bagi satu sosok tunggal. Di masa lalu, ketika dewa-dewa memiliki spesialisasi dan keterbatasan, paradoks semacam ini tidak pernah menjadi masalah besar, karena mereka dianggap sebagai versi manusia yang lebih kuat saja. Namun ketika narasi berubah menjadi satu entitas yang memegang semua kartu maha, disitulah masalah dimulai. Kita terjebak dalam kebutuhan untuk membela definisi yang kita buat sendiri. Kita mengatakan bahwa dia tidak terikat oleh logika, namun di saat yang sama kita menggunakan logika untuk mencoba membuktikan keberadaannya. Standar ganda intelektual ini adalah akar dari mengapa paradoks ketuhanan tetap menjadi ganjalan yang tidak pernah benar-benar bisa diselesaikan tanpa harus menyerah pada argumen misteri yang tidak memuaskan. Kita akan melihat bagaimana setiap atribut maha ini, jika ditarik hingga ke titik ekstrimnya, akan selalu berakhir pada negasi diri sendiri. Mari kita bedah lebih dalam mengenai atribut kemahatahuan atau omniscience yang seringkali kita sematkan pada konsep ketuhanan ini. Secara sekilas, mengetahui segala hal terdengar seperti kemampuan yang luar biasa. Namun, jika kita telusuri secara kalkulatif, atribut ini justru melahirkan tabrakan fatal dengan konsep kebebasan berkehendak atau free will. Jika ada sebuah entitas yang sudah mengetahui setiap detail masa depan dengan akurasi mutlak sebelum peristiwa itu terjadi, maka masa depan tersebut sudah terkunci, kaku, dan tidak bisa diubah. Artinya, setiap pilihan yang Anda buat hari ini, mulai dari pilihan karir hingga hal sepele seperti apa yang Anda makan siang ini, sebenarnya sudah tertulis dalam data besar sang entitas tersebut. Jika masa depan sudah diketahui, maka Anda tidak punya pilihan lain selain menjalankan apa yang sudah diketahui itu. Di sini konsep moralitas manusia runtuh. Bagaimana mungkin sebuah sistem menghukum atau menghadiahi manusia atas perbuatannya jika manusia itu sendiri hanyalah sekadar aktor yang menjalankan skrip yang sudah diketahui sejak awal zaman? Kontradiksi ini menunjukkan bahwa manusia seringkali ingin memiliki kue mereka dan memakannya juga. Kita ingin Tuhan yang tahu segalanya agar kita merasa diawasi dan dilindungi. Tetapi kita juga ingin merasa bahwa kita adalah tuan atas nasib kita sendiri. Secara logis, keduanya tidak bisa eksis bersamaan dalam ruang yang sama. Jika Tuhan Maha Tahu, maka kebebasan manusia adalah ilusi. Jika manusia benar-benar bebas, maka pengetahuan Tuhan memiliki batas, yaitu ketidakpastian masa depan. Kita menciptakan paradoks ini karena kita tidak sanggup menerima realitas bahwa salah satu dari atribut tersebut harus dikorbankan agar sistemnya bekerja. Kita lebih memilih memelihara ketidaklogisan daripada harus meruntuhkan zona nyaman spiritual kita. Ini adalah bukti nyata bahwa konstruksi ketuhanan yang kita bangun seringkali hanyalah tumpukan harapan yang dipaksakan masuk ke dalam wadah logika yang tidak muat. Selanjutnya, mari kita tengok paradoks yang paling menyakitkan bagi para pembela teisme konvensional. Masalah kejahatan, atau yang sering disebut sebagai paradoks Epikurus. Di sini, 3 atribut utama, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik, saling mengunci satu sama lain dalam sebuah kebuntuan moral. Logikanya sederhana saja. Jika Tuhan mampu mencegah kejahatan tetapi tidak mengetahuinya, Dia bukan Maha Tahu. Jika Dia tahu dan mampu tetapi tidak mau mencegahnya, maka Dia bukan Maha Baik, atau bahkan mungkin jahat. Jika Dia tahu dan mau tetapi tidak mampu, maka Dia bukan Maha Kuasa. Dan jika Dia tahu, mampu, dan mau, lalu mengapa penderitaan masih ada di dunia ini?
Upaya manusia untuk menjawab ini biasanya berujung pada argumen hikmah di balik cobaan atau uji coba iman. Namun itu semua hanyalah senam mental untuk menutupi cacat logika dasar dalam definisi yang kita buat sendiri. Masalahnya bukan pada adanya penderitaan di dunia, karena dalam alam semesta yang dingin dan indiferen, penderitaan adalah bagian dari mekanisme biologis dan probabilitas. Masalahnya muncul ketika manusia bersikeras bahwa ada sutradara di balik panggung yang memiliki kontrol penuh dan cinta yang tak terbatas. Dengan menetapkan standar maha baik dan maha kuasa secara bersamaan, manusia sebenarnya telah memasang jebakan intelektual bagi konsep ketuhanan mereka sendiri. Kita menciptakan standar moralitas yang sangat tinggi, lalu kita sendiri yang kesulitan menjelaskan mengapa realitas yang kita hadapi justru bertentangan dengan standar tersebut. Data empiris menunjukkan bahwa dunia bekerja berdasarkan hukum fisika dan biologi yang tidak mengenal diskriminasi moral. Sementara narasi ketuhanan yang kita bangun mencoba memaksakan kerangka moral ke atas hukum alam tersebut. Benturan inilah yang melahirkan paradoks demi paradoks. Hal ini membawa kita pada kesadaran bahwa Tuhan dalam diskursus populer lebih berfungsi sebagai personifikasi dari nilai-nilai ideal manusia yang hiperbolis. Kita mengambil sifat-sifat manusia yang baik, seperti kekuatan, pengetahuan, dan kasih sayang, lalu kita tarik ke titik ekstrim yang tak terhingga. Namun, matematika dan logika mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tak terhingga seringkali berperilaku sangat berbeda dengan sesuatu yang terbatas. Ketika kita memaksakan konsep tak terhingga ini masuk ke dalam narasi tentang kepribadian atau entitas yang bertindak, kita menciptakan keganjilan. Kita seolah-olah mencoba membangun mesin yang bagian-bagiannya tidak cocok satu sama lain. Namun kita terus memaksanya bekerja dengan cara menambahkan label-label baru untuk menutupi retakannya. Paradoks-paradoks ini sebenarnya adalah alarm intelektual yang memberitahu kita bahwa ada yang salah dengan premis dasarnya. Jika sebuah teori ilmiah menghasilkan paradoks di setiap sudutnya, ilmuwan akan membuang teori tersebut dan mencari penjelasan yang lebih konsisten. Namun, dalam konteks ketuhanan, manusia cenderung mempertahankan paradoks tersebut dan melabelinya sebagai misteri ilahi. Padahal, jika kita berani jujur secara intelektual, misteri tersebut hanyalah nama lain dari kegagalan definisi. Kita memberikan sifat-sifat yang bertentangan kepada Tuhan, lalu kita menyalahkan keterbatasan otak kita sendiri karena tidak bisa memahami kontradiksi tersebut. Ini adalah bentuk gaslighting intelektual yang kita lakukan pada diri kita sendiri selama ribuan tahun. Ambil contoh lain mengenai sifat kekekalan dan perubahan. Jika Tuhan dianggap tidak berubah, immutability, karena Dia sudah sempurna, sebab perubahan hanya terjadi jika ada sesuatu yang kurang atau perlu diperbaiki, maka bagaimana mungkin Tuhan bisa berinteraksi dengan dunia yang selalu berubah? Tindakan menciptakan itu sendiri adalah sebuah perubahan status dari tidak menciptakan menjadi menciptakan. Jika Tuhan berdoa atau merespons doa, maka ada perubahan dalam kesadaran atau tindakannya. Di sini kita melihat lagi bagaimana definisi manusia tentang kesempurnaan justru memenjarakan Tuhan dalam kebekuan absolut yang membuatnya mustahil untuk memiliki relasi apapun dengan alam semesta yang dinamis. Kita menciptakan definisi yang sangat megah, namun definisi itu justru membuat entitas tersebut menjadi tidak fungsional secara logis. Mari kita telusuri lebih dalam ke arah yang lebih fundamental. Persoalan asal-usul atau yang sering disebut sebagai argumen sebab akibat. Seringkali, logika teistik berargumen bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pasti memiliki pencipta, karena tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Namun, disinilah letak jebakan intelektual yang paling ironis. Ketika kita bertanya, lalu siapa yang menciptakan pencipta tersebut? Jawaban yang muncul biasanya adalah pengecualian khusus atau special pleading. Kita diberitahu bahwa Tuhan adalah penyebab yang tidak disebabkan. Ini adalah lompatan logika yang sangat kasar. Manusia menetapkan aturan bahwa semua harus ada penciptanya. Namun saat aturan itu mulai mengancam eksistensi konsep Tuhan mereka segera mengubah aturan tersebut di tengah jalan. Jika kita bisa menerima bahwa ada satu entitas yang tidak memerlukan pencipta, mengapa kita tidak bisa menerima bahwa alam semesta itu sendiri, dalam bentuk energi atau singularitas tertentu, adalah entitas yang tidak memerlukan pencipta?
Pemberian label Maha pada satu titik awal ini sebenarnya adalah upaya manusia untuk menghentikan regresi tanpa akhir atau infinite regress yang menakutkan secara kognitif. Kita tidak nyaman dengan ketidaktahuan, jadi kita menciptakan titik henti yang kita beri nama Tuhan. Namun, titik henti ini tidak menyelesaikan masalah logika. Ia hanya menyembunyikannya di balik kata-kata yang terdengar sakral. Jika Tuhan adalah entitas yang sempurna dan lengkap secara absolut, maka muncul sebuah paradoks baru mengenai motivasi penciptaan. Mengapa sebuah entitas yang sudah sempurna dan tidak membutuhkan apapun merasa perlu untuk menciptakan alam semesta, manusia, dan segala dramanya? Keinginan untuk menciptakan sesuatu menyiratkan adanya kebutuhan, tujuan, atau keinginan yang belum terpenuhi. Namun, sebuah entitas yang maha sempurna seharusnya tidak memiliki keinginan, karena keinginan adalah tanda dari ketidaklengkapan. Di sini kita melihat bahwa sifat maha sempurna dan sifat menciptakan adalah dua hal yang secara filosofis saling meniadakan. Ini membawa kita pada pengamatan bahwa manusia sebenarnya sedang melakukan proyeksi antropomorfik yang sangat masif. Kita mengambil psikologi manusia, seperti rasa bangga ingin disembah, rasa marah ketika tidak dipatuhi, atau keinginan untuk berkarya. Lalu kita tempelkan pada entitas yang kita klaim maha segalanya. Akibatnya, kita mendapatkan sebuah konsep Tuhan yang berperilaku seperti raja absolut di masa lalu, namun dengan kekuatan teknologi galaksi. Paradoks muncul karena kita mencoba menyatukan sifat-sifat emosional manusia yang sangat terbatas dengan atribut-atribut fisik yang tak terbatas. Kita mengatakan dia tidak butuh apa-apa, tapi dia menuntut penyembahan. Kita mengatakan dia maha bijaksana, tapi dia menciptakan sistem yang penuh dengan cacat logika dan penderitaan. Ketidaksinkronan ini bukan karena Tuhan itu misterius, melainkan karena narasi yang kita susun memang cacat sejak dari definisinya. Mari kita tinjau pula aspek keadilan yang sering dianggap sebagai atribut maha. Jika kita melihat secara objektif pada data distribusi keberuntungan dan penderitaan di dunia, sulit untuk menemukan pola yang mendukung keberadaan maha adil dalam skala kosmik. Manusia kemudian menciptakan solusi dengan memindahkan keadilan tersebut ke kehidupan setelah kematian. Namun, ini hanyalah cara untuk menunda penyelesaian paradoks dengan menambahkan variabel baru yang tidak bisa diverifikasi. Paradoksnya tetap ada. Jika seorang entitas memiliki kontrol penuh sejak awal, maha kuasa, dan tahu apa yang akan terjadi, maha tahu, maka setiap ketidakadilan yang terjadi di dunia adalah hasil dari desain entitas tersebut. Menghukum ciptaan atas kesalahan yang sudah diprediksi dan diizinkan oleh sang pencipta sendiri adalah puncak dari kontradiksi moral. Ini seperti seorang insinyur yang sengaja mendesain mobil dengan remblong, lalu menghukum mobil tersebut karena menabrak tembok. Bahasa manusia memang memiliki keterbatasan yang signifikan saat berhadapan dengan konsep-konsep abstrak. Namun masalah dalam ketuhanan bukan sekadar masalah bahasa, melainkan masalah integritas konsep. Kita sering menggunakan istilah tak terhingga atau infinity, seolah-olah itu adalah sebuah angka yang bisa kita kelola dalam logika sehari-hari. Padahal, dalam matematika, infinity bukan merupakan angka, melainkan sebuah arah atau limit. Ketika kita mengatakan Tuhan memiliki kekuatan tak terhingga, kita sebenarnya sedang melangkah keluar dari wilayah penalaran yang masuk akal. Semua paradoks yang kita bahas, mulai dari batu yang tak terangkat hingga penciptaan Tuhan lain, adalah konsekuensi logis dari penggunaan istilah-istilah absolut yang tidak memiliki jangkar pada realitas. Kita membangun istana pasir menggunakan kata-kata, dan ketika ombak logika datang, kita terkejut melihat istana itu runtuh. Secara intelektual, kita harus berani mengakui bahwa konsep ketuhanan yang populer saat ini adalah kumpulan dari berbagai lapisan pemikiran manusia yang saling tumpang tindih selama ribuan tahun. Ada lapisan dari filsafat Yunani yang menekankan pada kesempurnaan bentuk, ada lapisan dari tradisi timur yang menekankan pada kesatuan, dan ada lapisan dari hukum tribal yang menekankan pada otoritas dan hukuman. Ketika semua ini dicampur menjadi satu sosok tunggal, hasilnya adalah sebuah entitas yang penuh dengan konflik internal. Paradoks ketuhanan bukan terjadi di langit sana, melainkan di dalam struktur pemikiran kita sendiri. Kita adalah arsitek dari kerumitan ini. Kita yang merancang labirinnya, kita yang masuk ke dalamnya, dan kita pula yang merasa bingung mengapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar.
Jika kita melihat data mengenai bagaimana manusia mendefinisikan Tuhan di berbagai budaya, kita akan menemukan bahwa definisi tersebut selalu beradaptasi dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan sosial pada zamannya. Di masa lalu, ketika manusia belum memahami mekanika awan, Tuhan didefinisikan sebagai pemberi hujan. Sekarang, ketika sains telah menjelaskan banyak hal, definisi Tuhan ditarik semakin jauh ke wilayah yang tidak terjangkau oleh observasi, seperti energi semesta atau kesadaran kosmik. Namun perubahan definisi ini tidak menghilangkan paradoksnya. Ia hanya mengubah bentuknya menjadi lebih halus. Masalah mendasarnya tetap sama. Kita mencoba menyematkan sifat-sifat absolut pada sesuatu yang kita definisikan melalui pemahaman yang sangat terbatas dan relatif. Mari kita bergeser sejenak pada kontradiksi internal antara dua atribut yang sering dianggap sebagai pilar moralitas ketuhanan, yaitu antara Maha Adil dan Maha Pengampun. Dalam logika hukum manapun, keadilan yang sempurna menuntut adanya konsekuensi yang setimpal atas setiap perbuatan. Jika seseorang bersalah, keadilan mengharuskan dia menerima hukuman sesuai kadar kesalahannya. Di sisi lain, pengampunan adalah tindakan menangguhkan atau menghapuskan hukuman tersebut. Disinilah letak anomali logisnya. Jika sebuah entitas bersifat maha adil secara absolut, maka dia tidak bisa memberikan pengampunan, karena pengampunan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap keadilan yang murni. Sebaliknya, jika dia maha pengampun, maka keadilannya tidak lagi absolut, karena ada ruang di mana hukuman tidak ditegakkan. Manusia mencoba mendamaikan kedua sifat ini dalam satu sosok, namun secara teknis, mereka adalah dua vektor yang saling bertolak belakang. Kita menciptakan sosok yang secara hukum harus menghukum kita, namun di saat yang sama, kita memohon agar dia mengkhianati standar keadilannya sendiri demi kenyamanan kita. Fenomena ini menunjukkan bahwa atribut-atribut Tuhan sebenarnya adalah daftar keinginan manusia yang dikumpulkan tanpa memedulikan konsistensi sistemik. Kita ingin keadilan bagi musuh-musuh kita, tetapi kita menginginkan pengampunan bagi diri kita sendiri. Maka kita menciptakan Tuhan yang memiliki kedua sifat itu, meski secara logis, keduanya saling membatalkan. Ini serupa dengan mencoba membayangkan sebuah benda yang sekaligus diam total, namun juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Masalahnya bukan pada kemampuan kita untuk membayangkannya, melainkan pada kenyataan bahwa definisi tersebut adalah sebuah kegagalan semantik. Ketidakkonsistenan ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana narasi agama mencoba menambal lubang ini dengan berbagai ritual atau penebusan dosa, yang sebenarnya hanyalah mekanisme tambahan untuk menutupi cacat logika dari definisi awal yang terlalu muluk. Lebih lanjut, mari kita perhatikan paradoks kemahahadiran atau omnipresence dalam hubungannya dengan konsep ruang dan materialitas. Jika Tuhan berada di mana-mana secara sekaligus, maka secara logis dia juga berada di dalam setiap kotoran, setiap sel kanker, setiap ruang hampa, dan bahkan di dalam setiap tindakan kejahatan yang sedang berlangsung. Jika Tuhan adalah entitas yang maha suci, bagaimana mungkin kesucian itu bersatu atau menempati ruang yang sama dengan hal-hal yang oleh manusia dianggap sebagai nista atau jahat? Manusia seringkali mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa kehadirannya bersifat spiritual, bukan fisik. Namun ini hanyalah penggunaan kata yang mengaburkan masalah tanpa menyelesaikannya. Jika kehadiran tersebut tidak memiliki dampak atau manifestasi yang bisa diobservasi, lalu apa bedanya antara ada di mana-mana dengan tidak ada di mana-mana? Definisi ini kehilangan maknanya saat ia tidak memiliki batasan atau pembeda. Sesuatu yang mengisi segala hal tanpa terkecuali menjadi identik dengan ketiadaan dalam konteks identitas. Kita juga harus menyoroti paradoks komunikasi, atau yang dalam filsafat dikenal sebagai masalah ketersembunyian Tuhan, divine hiddenness. Jika sebuah entitas memiliki kemahatahuan, maka seharusnya tidak ada ruang bagi keraguan atau ateisme di dunia ini. Fakta bahwa miliaran manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang Tuhan, atau bahkan tidak percaya sama sekali, adalah sebuah anomali besar bagi atribut-atribut tersebut. Jika Tuhan ingin dikenal, mengapa bukti-buktinya begitu ambigu dan sangat bergantung pada lokasi geografis serta latar belakang budaya seseorang?
Mengapa wahyu hanya diturunkan pada periode waktu tertentu, di lokasi tertentu, kepada individu tertentu, daripada memanifestasikan diri secara universal kepada setiap kesadaran manusia secara simultan? Ketidakjelasan ini seringkali dijawab dengan argumen ujian iman. Namun, jika kita telusuri secara logis, konsep ujian bagi entitas yang maha tahu adalah sebuah redundansi yang konyol. Mengapa Anda perlu menguji sesuatu jika Anda sudah tahu hasil akhirnya dengan akurasi 100% bahkan sebelum ujian itu dimulai? Menguji ciptaan yang hasilnya sudah Anda ketahui hanyalah sebuah tindakan sirkular yang tidak memiliki tujuan fungsional selain sebagai bentuk kepuasan ego sang penguji. Di sini, kita melihat bagaimana atribut Maha Tahu lagi-lagi menghancurkan narasi ujian hidup yang selama ini diagung-agungkan. Manusia menciptakan narasi ujian karena mereka merasa perlu ada alasan di balik penderitaan dan ketidaktahuan mereka. Namun, mereka lupa bahwa alasan tersebut tidak kompatibel dengan definisi Tuhan yang mereka buat di awal. Paradoks-paradoks ini muncul karena kita memaksakan kategori-kategori manusiawi ke dalam skala kosmik yang tidak relevan. Kita berbicara tentang marah, senang, cemburu, atau berencana, seolah-olah sebuah entitas tak terbatas memiliki struktur psikologis yang sama dengan mamalia primata di bumi. Ketika kita memberikan sifat pencemburu pada entitas yang maha kuasa, kita sedang menciptakan sebuah paradoks emosional. Bagaimana mungkin sesuatu yang memiliki segalanya dan tidak bisa terancam oleh apapun merasa cemburu terhadap ciptaannya yang sangat kecil dan rapuh? Cemburu adalah tanda dari rasa tidak aman dan keterbatasan, dua hal yang secara definisi seharusnya tidak dimiliki oleh Tuhan. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita diskusikan sebenarnya adalah bayangan manusia yang diperbesar di atas kanvas alam semesta. Kita melihat kontradiksi karena kita sedang mencoba menyatukan sifat-sifat primitif manusia dengan atribut-atribut fisik yang absolut. Dalam setiap debat mengenai ketuhanan, kita sering melihat penggunaan strategi lompatan iman ketika logika mulai menemui jalan buntu. Ini adalah pengakuan tersirat bahwa konsep yang sedang dibahas memang tidak konsisten secara rasional. Jika sebuah konsep memerlukan penangguhan akal sehat agar bisa diterima, maka konsep tersebut sebenarnya sudah gagal sebagai sebuah penjelasan tentang realitas. Data menunjukkan bahwa kemajuan peradaban manusia seringkali berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk meninggalkan penjelasan-penjelasan paradoksal ini demi penjelasan yang lebih terukur dan logis. Kita tidak lagi menyalahkan dewa petir ketika badai datang, karena kita memahami mekanika atmosfer. Namun dalam hal-hal fundamental tentang keberadaan, banyak yang masih terjebak dalam labirin maha yang mereka bangun sendiri. Seolah-olah dengan menambahkan awalan maha pada sebuah kata, kontradiksi di dalamnya akan menghilang secara ajaib. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Setiap maha yang kita tambahkan hanya akan memperdalam jurang paradoks yang memisahkan konsep tersebut dari kenyataan logis. Kita juga perlu membedah sebuah labirin moral yang telah membingungkan para pemikir sejak era Yunani kuno, yaitu dilema Euthyphro. Pertanyaannya tetap relevan hingga hari ini. Apakah sesuatu itu baik karena Tuhan memerintahkannya, atau Tuhan memerintahkannya karena sesuatu itu memang pada dasarnya baik? Di sini atribut maha adil dan maha benar kembali terjepit dalam paradoks yang melumpuhkan. Jika kita memilih opsi pertama, bahwa kebaikan adalah apapun yang diperintahkan Tuhan, maka moralitas menjadi sesuatu yang sepenuhnya arbitrer atau semena-mena. Jika besok Tuhan memerintahkan pembunuhan massal, maka secara logis hal itu harus dianggap baik. Dalam skenario ini, kata baik kehilangan makna objektifnya dan hanya menjadi sinonim dari ketaatan pada otoritas. Namun jika kita memilih opsi kedua, bahwa Tuhan memerintahkan hal baik karena hal itu memang sudah baik secara independen, maka ada standar moralitas yang berdiri di luar dan di atas Tuhan. Ini artinya, Tuhan bukan lagi sumber utama dari segala hal, dan Dia sendiri terikat pada aturan moral yang tidak Dia ciptakan. Sekali lagi, atribut maha segalanya tergerus oleh kebutuhan manusia untuk memiliki standar benar dan salah yang tetap.
Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa manusia seringkali menggunakan konsep ketuhanan sebagai stempel legitimasi bagi norma sosial mereka, tanpa menyadari bahwa secara logis mereka sedang menciptakan entitas yang terjebak di antara menjadi tiran yang tidak terduga atau menjadi perantara yang tidak diperlukan. Data sosiologis memperlihatkan bahwa definisi kebaikan ilahi selalu bergeser mengikuti perkembangan etika manusia. Ketika manusia menganggap perbudakan itu wajar, narasi ketuhanan mendukungnya. Ketika manusia mulai menghargai hak asasi, narasi itu pun ikut menyesuaikan. Paradoks moral ini adalah bukti kuat bahwa bukan Tuhan yang memberikan kompas moral kepada manusia, melainkan manusialah yang melukiskan arah pada kompas tersebut dan mengiklaim bahwa itu adalah petunjuk dari langit. Kita menciptakan definisi yang kontradiktif karena kita sendiri seringkali tidak konsisten dalam menentukan apa yang kita inginkan dari sosok otoritas tertinggi. Selanjutnya, mari kita tinjau aspek kemutlakan versus relativitas. Manusia sering mendefinisikan Tuhan sebagai entitas yang mutlak dan tidak bergantung pada apapun, absolute and independent. Namun pada saat yang sama, Tuhan digambarkan memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan ciptaannya. Paradoksnya jelas, sebuah hubungan secara definisi adalah bentuk ketergantungan atau relasi timbal balik. Jika Tuhan merasa senang dengan ketaatan manusia atau kecewa dengan pembangkangan manusia, maka keadaan internal Tuhan dipengaruhi oleh tindakan makhluk yang terbatas. Ini berarti Tuhan tidak lagi mutlak, Dia menjadi subjek yang bereaksi terhadap objek. Kita memberikan atribut maha berdiri sendiri, Al-Qayyum atau SYT, namun dalam nafas yang sama, kita menceritakan betapa Dia sangat peduli pada apa yang kita lakukan di dalam kamar pribadi kita. Kontradiksi ini muncul karena manusia ingin merasa penting di mata alam semesta, sehingga kita menciptakan Tuhan mutlak yang secara ajaib sangat peduli pada detail terkecil kehidupan kita yang relatif. Hal ini membawa kita pada masalah redundansi kosmik. Jika kita menggunakan data dari fisika modern dan biologi evolusioner, kita melihat bahwa alam semesta beroperasi melalui hukum-hukum yang bersifat swasembada. Tidak ada celah yang memerlukan intervensi terus-menerus dari entitas maha kuasa untuk menjaga agar atom tetap berikatan atau planet tetap pada orbitnya. Ketika manusia tetap menyisipkan atribut kemahakuasaan di tengah-tengah mekanisme alam yang sudah berjalan sempurna secara otomatis, kita sebenarnya sedang menciptakan sebuah fungsi yang mubazir. Paradoksnya adalah, jika Tuhan menciptakan hukum alam yang sempurna, maka campur tangannya, mujizat, adalah bukti bahwa hukum tersebut cacat. Jika Dia tidak perlu campur tangan, maka keberadaannya dalam proses fisik alam semesta menjadi tidak bisa dibedakan dari ketiadaan. Kita terjebak dalam keinginan untuk memuji kecerdasan desain Tuhan, namun setiap pujian terhadap keajaiban justru secara logis merendahkan kualitas hukum alam yang Dia buat sendiri. Secara linguistik, penggunaan kata-kata superlatif seperti maha seringkali berfungsi sebagai pembunuh diskusi. Ketika logika manusia mencapai batasnya dalam memahami kompleksitas alam semesta, kata maha muncul sebagai jawaban instan yang menutup semua pertanyaan lebih lanjut. Ini adalah bentuk kemalasan intelektual yang dibungkus dengan kesalehan. Namun jika kita telusuri secara data pemikiran, setiap kali kita menyebutkan maha tahu atau maha kuasa, kita sebenarnya sedang membangun tembok yang memisahkan kita dari pemahaman yang lebih dalam. Kita berhenti mencari mekanisme nyata di balik sebuah fenomena karena kita sudah memiliki penjelasan akhir. Masalahnya, penjelasan akhir tersebut penuh dengan lubang-lubang paradoks yang telah kita bahas sejak awal. Kita menciptakan Tuhan dengan sifat-sifat yang bertentangan, bukan karena itu adalah kebenaran objektif, melainkan karena itu adalah cara termudah untuk mendamaikan berbagai keinginan manusia yang saling berbenturan. Keinginan untuk bebas tapi ingin dilindungi, ingin keadilan tapi ingin ampunan, ingin pencipta yang agung tapi ingin teman yang mendengarkan curhatan. Lihatlah bagaimana konsep waktu menjadi penghancur logika ketuhanan lainnya. Tuhan sering dikatakan berada di luar waktu, timeless. Namun tindakan-tindakan seperti berfirman, mendengar, menciptakan, atau menghakimi
adalah tindakan yang secara inheren bersifat temporal, memerlukan urutan sebelum dan sesudah. Bagaimana sebuah entitas yang tidak terikat waktu bisa melakukan sesuatu yang memerlukan waktu? Ini seperti mengatakan ada sebuah lagu yang tidak memiliki durasi, namun tetap bisa didengar dari awal sampai akhir. Kita menggunakan kata di luar waktu untuk menghindari pertanyaan tentang apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, namun kata tersebut justru menciptakan kebuntuan logis baru yang mustahil dipecahkan. Manusia menggunakan istilah-istilah metafisika yang terdengar canggih hanya untuk menutupi kenyataan bahwa konsep yang mereka susun sebenarnya tidak memiliki struktur pendukung yang kokoh dalam realitas rasional. Pada akhirnya, semua paradoks ini, mulai dari batu yang tak terangkat hingga dilema moral dan waktu, menunjuk pada satu kesimpulan. Ketuhanan adalah sebuah konstruksi bahasa yang dipaksakan untuk melampaui batas-batas logika yang sanggup dipikulnya. Kita memberikan atribut yang saling bertentangan karena kita membentuk Tuhan berdasarkan imajinasi kolektif yang tidak terkoordinasi secara logis. Setiap budaya, setiap zaman, dan setiap kebutuhan emosional menambahkan satu lapisan atribut maha hingga akhirnya kita mendapatkan sosok yang secara internal runtuh karena beban definisinya sendiri. Ketidakmampuan kita untuk memecahkan paradoks ini bukan karena pikiran manusia terbatas, melainkan karena kita sedang mencoba memecahkan masalah yang tidak ada. Masalah yang muncul hanya karena kita menyusun kata-kata dengan cara yang salah. Kita membangun labirin dengan cermin-cermin yang saling berhadapan, lalu kita merasa takjub sekaligus bingung melihat bayangan yang tak terhingga jumlahnya, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah pantulan dari kebingungan kita sendiri. Jika kita menarik benang merah dari seluruh labirin logika ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang cukup dingin namun mencerahkan. Semua paradoks ketuhanan ini sebenarnya hanyalah artefak psikologis dari upaya manusia untuk memanusiakan alam semesta yang sangat luas dan acuh tak acuh. Kita merasa kecil, maka kita menciptakan sesuatu yang maha besar. Kita merasa tidak berdaya, maka kita memproyeksikan sesuatu yang maha kuasa. Namun, dalam proses penciptaan entitas tersebut melalui bahasa dan definisi, kita seringkali lupa untuk melakukan uji kelayakan logis terhadap atribut-atribut yang kita sematkan. Kita memperlakukan konsep maha seolah-olah itu adalah sebuah kualitas yang bisa ditumpuk begitu saja tanpa resiko benturan. Padahal, realitanya, setiap kali kita menambahkan satu sifat absolut, kita sebenarnya sedang mencabut satu tiang fondasi dari struktur rasionalitas konsep tersebut. Paradoks bukan muncul dari kedalaman sifat Tuhan, melainkan dari kedangkalan cara kita menyusun definisi yang mengabaikan hukum-hukum dasar logika yang justru kita gunakan untuk memahami dunia sehari-hari. Seringkali kita mendengar pembelaan bahwa logika manusia terlalu terbatas untuk memahami Tuhan. Namun argumen ini sebenarnya adalah sebuah jebakan intelektual yang melingkar. Jika kita mengeklaim bahwa logika tidak berlaku untuk memahami Tuhan, maka kita juga tidak punya dasar rasional apapun untuk mengeklaim bahwa Tuhan itu ada, baik atau adil. Karena begitu kita melepaskan logika, semua kata-kata tersebut kehilangan maknanya dan menjadi sekadar gumaman tanpa isi. Data sejarah pemikiran menunjukkan bahwa penggunaan label misteri hanyalah cara untuk mempertahankan sebuah sistem kepercayaan dari keruntuhan total saat ia dihadapkan pada bukti-bukti kontradiksi internal yang tak terbantahkan. Kita menciptakan sebuah sosok yang harus maha segalanya agar kita merasa aman. Namun ironisnya, sosok tersebut justru menjadi mustahil secara matematis dan logis justru karena predikat maha yang kita paksakan padanya. Kesadaran akan paradoks ini sebenarnya membawa kita pada sebuah kebebasan intelektual yang luar biasa. Kita tidak lagi perlu memutar otak untuk mendamaikan mengapa ada penderitaan di bawah pengawasan yang maha baik, atau bagaimana kehendak bebas bisa eksis di hadapan kemahatauan yang mutlak. Kita mulai menyadari bahwa alam semesta ini bekerja dengan caranya sendiri, melalui probabilitas, hukum fisika, dan seleksi alam yang tidak memerlukan intervensi dari entitas yang penuh dengan konflik definisi.
Paradoks-paradoks yang selama ini dianggap sebagai teka-teki spiritual sebenarnya hanyalah pengingat bahwa sudah saatnya kita berhenti mencoba memasukkan realitas kosmik ke dalam kotak-kotak definisi manusia yang sempit dan saling bertentangan. Kita adalah arsitek dari kerumitan ini, dan kita pula yang memiliki kekuatan untuk meruntuhkan menara-menara khayalan tersebut demi melihat cakrawala realitas yang lebih jernih dan tanpa beban. Narasi tentang ketuhanan yang penuh dengan atribut bertentangan ini adalah bukti nyata bahwa manusia seringkali lebih mencintai kenyamanan dalam ilusi daripada ketidakpastian dalam kebenaran. Kita lebih memilih menyembah sebuah paradoks daripada mengakui bahwa kita mungkin benar-benar sendirian di tengah kemegahan bintang-bintang. Namun, bagi mereka yang berani memeriksa data dan mengikuti alur logika hingga ke ujungnya, paradoks ini bukan lagi sebuah ganjalan, melainkan sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa konsep-konsep absolut yang kita bangun hanyalah cerminan dari keinginan kita untuk memiliki kendali di dunia yang tidak bisa dikendalikan. Ketika kita melepaskan beban untuk membela atribut-atribut maha yang mustahil itu, kita justru menemukan dunia yang jauh lebih masuk akal dan jujur, di mana kebenaran tidak perlu disembunyikan di balik tirai misteri yang sengaja diciptakan untuk menutupi cacat logika. Diskusi hari ini mungkin terasa berat bagi sebagian orang, namun bagi kita yang mencari kejernihan di tengah kebisingan dogmatis, membedah paradoks adalah langkah awal untuk benar-benar memahami posisi kita sebagai pengamat di alam semesta ini. Kita tidak perlu membenci narasi-narasi lama, namun kita juga tidak perlu terpenjara di dalamnya. Dengan melihat data secara objektif dan membedah struktur bahasa yang kita gunakan, kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam definisi manusia yang penuh kontradiksi adalah sebuah eksperimen pikiran yang telah mencapai batas kemampuannya. Inilah saatnya kita bergerak melampaui paradoks dan mulai membangun pemahaman yang lebih konsisten dengan realitas yang kita observasi setiap hari, tanpa perlu memaksakan sifat-sifat yang saling mematikan dalam satu wadah yang sama. Terima kasih telah menyimak bedah logika ini hingga akhir. Diskusi semacam ini memang membutuhkan ketajaman berpikir dan keberanian untuk menanggalkan zona nyaman intelektual kita. Jika Anda merasa perspektif ini memberikan sudut pandang baru yang lebih jernih dalam melihat fenomena ketuhanan dan logika, jangan ragu untuk mendukung gerakan pemikiran rasional ini. Kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dengan mendukung channel Silent Majority. Suara-suara yang seringkali tenggelam dalam narasi mayoritas perlu terus digaungkan agar rasionalitas tetap memiliki tempat di ruang publik. Silakan tekan tombol subscribe, berikan like jika pembahasan ini bermanfaat, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar agar diskusi ini tetap hidup dan berkembang ke arah yang lebih dalam. Bagi Anda yang ingin menyelami lebih jauh tema-tema provokatif dan analitis seperti ini secara lebih intens, kami sangat menyarankan untuk bergabung dengan membership Silent Majority. Dengan menjadi member, Anda tidak hanya mendukung keberlangsungan riset dan produksi konten kami, tetapi juga akan mendapatkan akses ke video-video khusus member yang membahas topik-topik lebih sensitif dan mendalam yang tidak kami publikasikan secara umum. Selain itu, sebagai member, Anda akan mendapatkan akses awal untuk setiap video terbaru kami sebelum dirilis untuk publik luas. Mari terus pertanyakan segala hal, tetaplah logis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di Silent Majority.